Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayetno SHSEMM, dan yang saya hormati kepada teman-teman semuanya. Saya Dea Oktaviani NIM 28922500099 dan dari Prodi Manajemen ingin mempresentasikan tentang anjak piutang atau factoring. Pengertian anjak piutang. Pengertian anjak piutang adalah pengalihan piutang, jasa keuangan perusahaan, pengalihan piutang yang menjual atau mengalihkan hak atas piutang usahanya kepada anjak piutang, yang kemudian bertindak sebagai prinsip terpenting bukan sebagai perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha tersebut. Pengertian tersebut berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan adalah pembiayaan dalam bentuk pembelian serta pengalihan pengurusan piutang jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Dalam ketentuan surat keputusan Menteri Keuangan tersebut, kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk A. Pembelian atau dan peralihan, B. Kepengurusan. Anjak piutang dalam definisi tersebut ada kegiatan terpenting yang perlu diketahui di Indonesia, yakni yang satu, ada dua jenis transaksi anjak piutang, yaitu anjak piutang berhubungan dengan pembiayaan dibentuk dalam pembelian atau peralihan piutang, dan non pembiayaan anjak piutang ke piutang atau tagihan ke bentuk pengurusan. 2. Transaksi perdagangan dalam negeri dan perdagangan antar negara dibentuk transaksinya seperti ekspor atau impor dapat dilakukan dengan transaksi anjak piutang. 3. Objek pembiayaan dalam anjak piutang berupa piutang atau bisa dilakukan dengan tagihan jangka pendek pada transaksi perdagangan luar maupun dalam negeri yang ada di perusahaan. 4. Anjak piutang dalam pembiayaannya bisa digunakan hanya di perusahaan melainkan bukan kepada orang perorangan atau secara individual saja. Pada prinsipnya, pemberian kredit kepada supplier merupakan bentuk kegiatan anjak piutang. Caranya menggunakan pembelian piutang atau tagihan yang ada pada nasabah atau customer. Dengan begitu, yang akan terjadi adalah dalam pemberian kredit itu ditunjukkan oleh pemasok kepada pembeli, namun yang membedakan hanya saja sebelum itu perjanjian anjak piutang telah ditandatangani. Anjak piutang banyak digunakan oleh perusahaan factoring dan perdagangan yang banyak memperoleh keuntungan besar dikarenakan banyak memiliki manfaat yang besar. Kegiatan anjak piutang banyak melibatkan akan memberikan peroleh keuntungan yang diperoleh bagi masing-masing pihak yang ada, baik pada perusahaan anjak piutang itu sendiri, bagi klien maupun customer. Manfaat anjak piutang berupa manfaat anjak piutang. Manfaat bagi klien A. Manfaat peroleh jasa pembiayaan. 1. Peningkatan penjualan, yaitu melalui jasa ini pembiayaan klien bisa melakukan dengan cara kredit atau pembiayaan dalam penjualannya. Sebenarnya dengan cara ini kredit lumayan sulit untuk melakukannya apabila pada klien mengalami kesulitan modal. Akan tetapi, jasa yang digunakan seperti anjak piutang, klien akan mampu menjualnya dengan cara seperti kreditan. Dengan cara kredit tersebut, peningkatan daya tarik pada penjualan bagi pembeli akan menggunakan dana terbatas dan seadanya. Kedua, kelancaran modal kerja merupakan klien yang memungkinkan jasa anjak piutang untuk mengubah piutangnya yang belum pernah habis pada masa ke dana tunai dengan metode langkah yang efisien dan cukup mudah sehingga cepat. Dana tunai sebesar itu akan tersedia dan dapat digunakan oleh klien guna memberikan dana kegiatan pengoperasian klien, contohnya pembelian bahan baku untuk menggaji karyawan dan sebagainya. 3. Dengan tidak tertagihnya piutang dalam pengurangan resiko berupa dengan without recourse
Dengan adanya pembayaran seperti itu akan memungkinkan secara resiko akan tidak tertagihnya piutang kepada lembaga anjak piutang. Pengalihan resiko seperti ini lebih menguntungkan dan memberi kepastian usaha bagi pihak klien. B. Manfaat yang didapatkan dari jasa non pembiayaan. 1. Memudahkan penagihan piutang merupakan penagihan utang yang jasa tersebut diberikan oleh lembaga anjak piutang karena dalam klien ini tidak memerlukan penagihannya secara langsung pada pelanggan sehingga tenaga kerja waktunya dapat bermanfaat untuk melakukan kegiatan lain yang lebih produktif. Yang kedua, efisiensi usaha, yakni pengelolaan kegiatan penjualan akan memungkinkan klien secara lebih rapi dan efisien karena pihak perusahaan pada administrasinya sudah berpengalaman. Ketiga, peningkatan kualitas piutang. Pada pemberian fasilitas kredit oleh jasa administrasi, penjualan akan lebih efektif oleh pembeli sehingga kemungkinan akan lebih tinggi pada tertagihnya piutang. 2. Manfaat bagi faktor atau lembaga anjak piutang, yaitu manfaat utamanya yang akan diterima oleh lembaga anjak piutang adalah pihak klien mendapatkan penerimaan berupa bentuk fee. Fee-nya tersebut terdiri dari A. Discount fee atau biaya diskon, yaitu jasa pembiayaan atau uang muka atas piutang yang diberikan dan dibayarkan oleh klien kepada faktor. Biaya diskon ini perhitungannya diperoleh dari persentase tertentu dengan apa yang diperoleh besarannya melalui pembiayaan yang diberikan atas dasar risikonya. B. Service fee atau biaya jasa, yaitu upah yang diberikan kepada faktor oleh klien karena faktor memberikan jasa non pembiayaan yang besar. Nilai persentase tersebut ditentukan oleh besar beban kerja yang akan dilakukan oleh faktor. Semakin besar volume penjualan dan semakin sulit penagihan akan semakin besar pula fee tersebut. Ketiga, manfaat bagi pelanggan antara lain A. Klien akan mendapatkan kesempatan melakukan pembelian kredit karena kehadiran dari jasa pembiayaan faktoring akan memungkinkan dilakukannya klien dalam penjualan secara kredit. B. Klien bisa melakukan penjualan secara cepat dikarenakan pelayanan pada penjualan lebih baik dengan jasa administrasi penjualan. Hal-hal yang membedakan anjak piutang dengan kredit bank dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang satu, dalam transaksi anjak piutang jaminan hanya sebagai penjamin tambahan saja dan bukanlah hal segalanya, sedangkan jaminan atau agunan biasanya selalu digunakan dalam kredit bank. Kedua, tambahan dalam bentuk kas biasanya digunakan dalam kredit bank, sedangkan hanya digunakan dalam melancarkan arus kas. Yang digunakan dalam piutang belum jatuh tempo ialah anjak piutang yang tidak memberikan tambahan dalam kas. Ketiga, dalam penjualannya seperti kredit yang diubah menjadi tunai digunakan dalam anjak piutang, sedangkan syarat pelunasannya yang harus tetap ialah kredit bank. Yang keempat, kredit bank dalam prakteknya melibatkan perkreditan secara umum yaitu menggunakan jaminan atau agunan, sedangkan anjak piutang memakai prinsip transaksi jual beli piutang. Anjak piutang menurut Gatot Wardoyo dalam makalahnya, anjak piutang ternyata ada beberapa aspek, bahwasannya kegiatan yang dilakukan dalam pengalihan piutang dari jual beli tagihan yang digunakan sebagai tindak lanjut merupakan segi mekanisme yang dilihat dari anjak piutang. Untuk selanjutnya, kegiatan anjak piutang bisa dikatakan sebagai hasil kerja pembiayaan yang bisa dibilang baru di Indonesia, akan tetapi selama kita mengenal macam-macam pembiayaan yang hampir sejenis kegiatannya dengan anjak piutang, yakni account receivable financing. Perbedaan antara account receivable financing dan anjak piutang ialah
anjak piutang lebih relevan dibandingkan dengan Aquarius Payable Financing. Menurut INW Wisnu Gupta, bahwa transaksi anjak piutang sangat relevan dan cocok bagi perusahaan yang mempunyai kondisi sebagai berikut. 1. Perusahaan dalam penjualannya yang diperluas dengan memasuki era pasar yang baru. Faktor tersebut akan berperan sebagai pusat informasi dan faktor sendiri memiliki pengalaman yang cukup besar dalam era pasar. Kedua, perusahaan yang baru membentang dengan cepat, pada umumnya kredit departemen dalam perusahaan kurang mampu menjadikan perusahaan seimbang. Dengan adanya transaksi anjak piutang, klien dapat mengonsep ekspansinya dengan lebih bebas. Ketiga, anjak piutang merupakan transaksi penutup tanpa pengaturan pembayaran tertentu. Perusahaan banyak yang setuju dengan mekanisme seperti ini karena lebih mudah daripada transaksi dengan pembayaran tetap yang dirasa justru mengikat. Yang keempat, anjak piutang juga fleksibel untuk perusahaan yang memerlukan pembiayaan siap pakai terutama untuk kondisi khusus seperti diskon dalam jumlah besar. Dengan hal tersebut, klien dapat memanfaatkan diskon yang dimaksud. Landasan hukum anjak piutang. Dalam hukum Indonesia, anjak piutang terdapat beberapa ketentuan landasan hukum bagi eksistensi jasa. Ketentuan di sini dibagi menjadi dua ketentuan hukum, yang hukum substantif dan hukum bersifat administratif, antara lain sebagai berikut. 1. Dasar hukum substantif. A. Dasar hukum substantif murni. Dasar hukum substantif murni yang menjadi dasar hukumnya bagi kegiatan anjak piutang yaitu asas kebebasan berkontrak. Maksudnya yaitu ada kitab di dalamnya tercermin hukum dari ketentuan tersebut berupa pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa persetujuan yang dibuat secara itu semua berlaku pada undang-undang buat mereka yang sudah membuatnya. Pasal ini juga mengandung arti sesungguhnya semua pihak yang tergabung dalam sebuah perjanjian ini sudah dapat menyetujui apapun antara mereka. Selama kesepakatan itu sah, artinya undang-undang tidak bertentang ketertiban umum dan keasusilaan. Kesepakatan itu akan mengikat bagi semua orang yang mengadakannya layaknya undang-undang. Syarat sahnya perjanjian memenuhi pasal yang disebutkan yaitu pasal 1320 KUH Perdata akan memenuhi 4 syarat sebagai berikut. Yang pertama, kesepakatan mereka yang akan mengikat dirinya. Yang kedua, membuat suatu perikatan akan menimbulkan kecakapan. Yang ketiga, muncul hal-hal tertentu. Yang keempat, terjadi hal-hal yang memunculkan halal. B. Dasar hukum substantif bertendensi prosedural. Di dalam KUH Perdata dan KUH Dagang tersebut dasar hukum substantif bertendensi prosedural. Di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang akurat dengan kegiatan anjak piutang, yakni yang pertama, pasal 613 KUH Perdata mengatur pengalihan piutang. Yang kedua, pasal 1459, 1491, 1493, 1995, 1533 mengatur penjualan piutang. Yang ketiga, pasal 174 sampai dengan pasal 117 KUHD mengatur tentang surat kesanggupan. 2. Dasar hukum administratif. Sifat dasar hukum administratif ini dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni A. Dalam tingkatan undang-undang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 memberi alas hukum kepada bank untuk melakukan kegiatan anjak piutang dan sekaligus memberikan sebuah batasan-batasan pengertian tentang anjak piutang.
Menurut pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini, kegiatan anjak piutang mengurus piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan di dalam negeri maupun di luar negeri. Cara yang dilakukan yakni menggunakan cara pembelian atau pengalihan piutang. B. Peraturan lainnya yakni: pertama, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 KMK 013 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 KMK 017/1955 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251 KMK 013/1988 tanggal 20 Desember tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Dalam ketiga peraturan ini semua hanya mengatur tentang bentuk usaha, tata cara pendirian, permodalan, serta pengawasan perusahaan anjak piutang. Rukun dan syarat anjak piutang. 1. Rukun anjak piutang yakni: A. Orang yang ingin memindahkan utang atau pihak pertama. B. Orang yang mempunyai utang atau orang yang berhutang. C. Orang yang menerima pemindahan utang dari pihak pertama atau pihak ketiga. D. Ijab qabul, yaitu kesepakatan perjanjian di awal. Yang kedua, syarat anjak piutang. A. Orang yang memindahkan utang harus berakal sehat dan tidak gila. Jika orang tersebut tidak berakal sehat, maka akan dibatalkan. B. Orang yang menerima juga harus berakal sehat. Jika orang itu gila, juga akan dibatalkan. C. Orang yang menerima pemindahan hutang atau pihak ketiga harus berakal sehat dan harus benar-benar mau menerimanya. Jenis anjak piutang. Ada berbagai macam jenis anjak piutang yang dibedakan berdasarkan dari berbagai segi sebagai berikut. Yang pertama, segi pemberitahuan kepada pihak pelanggan, yaitu anjak piutang yang diungkapkan undisclosed factoring dan anjak piutang yang dirahasiakan undisclosed factoring. Yang kedua, segi keterlibatan klien, yaitu recourse factoring atau non-recourse atau without recourse factoring. Yang ketiga, segi jumlah hutang yang dialihkan, yaitu memfaktorkan fakultatif dan seluruh putaran anjak piutang. Yang keempat, berdasarkan wilayah, yaitu anjak dalam negeri atau domestic factoring dan anjak piutang internasional factoring. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi anjak piutang atau factoring dan kewajibannya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi anjak piutang adalah: 1. Kreditur atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola dan diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua, perusahaan anjak piutang atau factoring. Yang ketiga, debitur. Dalam anjak piutang atau factoring, ketiga bagian ini berisi kegiatan yang dijabarkan untuk selanjutnya menjelaskan beberapa kewajiban anjak piutang merupakan perjanjian antara faktor dengan klien yang mewajibkan. Yang pertama, pihak faktor untuk memberikan jasa berikut: pembiayaan atas piutang usaha yang dimiliki oleh klien, dan non pembiayaan berupa antara lain penagihan piutang dan administrasi penjualan. Yang kedua, pihak klien untuk menjual atau menjaminkan piutang kepada pihak faktur dan memberikan balas jasa finansial kepada faktur. Konsekuensi anjak piutang dalam pihak debitur akibat hukum yang berada dalam perjanjian anjak piutang ialah tergantung jenis anjak piutang yang
ajukan oleh pihak dalam membuat perjanjian, yaitu berdasarkan risiko dan tanggung jawab klien. Jenis ancak piutang tersebut yaitu A. Recourse factoring, yaitu klien di sini akan menanggung resiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Jadi perusahaan tersebut akan mengembalikan pembayaran yang bertanggung jawab pembayar piutang kepada klien atas tidak tertagihnya piutang tersebut. B. Without resource factoring, yaitu perusahaan akan menanggung resiko apabila nasabah tidak tertagih tersebut dari nasabah. Maka dari itu, akibat hukum yang akan ditimbul dalam perjanjian ini ialah tergantung dari jenisnya anjak piutang yang dipilih oleh pihak masing-masing dalam perjanjian, yaitu resource factoring atau without factoring. Penyebab berakhirnya anjak piutang: berikut beberapa hal yang menyebabkan anjak piutang kurang berkembang. Yang pertama, resiko pasar. Yang kedua, resiko yang memenuhi kewajiban membayar hutang. Yang ketiga, resiko operasional. Yang keempat, resiko hukum. Yang kelima, resiko strategik. Yang keenam, resiko kepatuhan. Yang ketujuh, resiko reputasi. Dan yang ke-8, resiko kredit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.